Seblak kerupuk Bantet. Assalamualaikum, hai bun. Nah, hari ini aku nggak masak-masak sayur ya. Hari ini aku pengen bikin seblak kerupuk Bantet atau seblak kering ya teman-teman. Nah, ini aku pakai kerupuk mawar ya. Ini aku pakai sekitar 1/4. Nah, itu ceritanya teflonnya kurang besar ya teman-teman. Meskipun itu udah aku rendam sekitar setengah hari, kerupuknya masih agak mekar ya. Oh iya teman-teman, jadi untuk ngerendam kerupuknya biar bantet itu emang harus direndam dengan minyak yang masih dingin ya, jadi nggak langsung dimasak. Nah, untuk perendamannya sendiri aku ini setengah hari ya teman-teman, jadi aku rendam dari pagi sampai siang nih, habis zuhur baru aku bikin, soalnya aku baru sempat. Sebenarnya nggak harus berjam-jam ya, cukup sejam atau 2 jam, bahkan cuma 30 menit pun udah jadi ya, tapi tergantung kerupuknya. Aku sebelumnya pakai kerupuk bawang itu 30 menit juga udah bantet ya teman-teman. Nah, ini setelah digoreng tuh kerupuknya udah matang, lanjut di sini aku mau buat bumbunya. Ini ada sekitar 10 lembar daun jeruk yang sudah aku gunting-gunting ya teman-teman. Lanjut bumbunya itu cuman pakai bawang putih dan kencur. Ini aku pakai 3 siung bawang putih dan kencur. Ini ada 5 atau 6 tapi kecil-kecil ya. Menurut aku lebih banyak kencur lebih enak, tapi sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Nah, ini aku haluskan dulu, bisa juga dicoper ya, tapi karena sedikit aku ulek aja. Dan ini udah halus aja ya teman-teman. Kalau sudah halus, lanjut ini ditumis ya bumbunya. Adakah dari teman-teman di sini yang sudah pernah nyoba seblak kerupuk kering? Aku tuh udah sering bikin seblak kerupuk kering. Biasanya aku lebih suka pakai yang kerupuk bawang yang warna-warni itu loh teman-teman, tuh menurut aku lebih enak daripada yang kerupuk mawar kayak gini. Nah, ini lanjut masukkan daun jeruknya ya teman-teman, jadi sekalian digoreng sama bawangnya sampai matang atau sampai harum ya bawangnya. Nah, kalau udah kayak gini nih tandanya sudah matang ya teman-teman, agak kekuningan kayak gitu. Nah, sengaja ini aku pakai minyak sedikit ya, aku nggak banyak-banyak. Lanjut di sini aku tambahkan 2 sendok makan cabai giling. Jadi cabenya ini aku beli sendiri di pasar. Terus aku giling ya teman-teman. Nah, biar makin pedas di sini aku tambahkan cabai bubuk dari Aida 1 sendok aja, ini tuh udah pedes ya teman-teman. Terus lanjut di sini aku tambahkan juga bumbu atom atau bumbu bumbu asin ya, bubuk asin. Nah, ini aku pakai 2 sendok, ini belinya di pasar juga banyak ya teman-teman. Jadi ini aku pakai minyaknya sedikit aja karena di kerupuknya sendiri tuh udah banyak minyaknya ya teman-teman. Aku nggak mau terlalu banyak minyak. Sebenarnya ini kurang sih, harusnya tuh basah gitu ya, jadi lebih gampang diaduk, lebih nyatu. Nah, setelah tercampur merata nih tinggal dicampurkan kerupuknya. Ini tuh kerupuknya masih banyak minyaknya ya, jadi aku bikin bumbunya sedikit aja minyaknya biar nggak kebanyakan minyak. Nah, setelah diaduk-aduk kayak gini ya teman-teman sampai merata. Oh ya, untuk cabenya tadi tuh aku beli cabai yang udah kering ya teman-teman, di pasar itu banyak yang jual, biasanya ada di warung-warung atau di toko-toko bumbu yang giling gitu ya teman-teman yang ngejualnya. Bisa juga di toko-toko sembako itu ada. Nah, aku biasanya beli cuma 6.000 tuh dapat ya teman-teman, yang satu plastik kecil itu. Nggak usah banyak-banyak, setelah itu kita tinggal di blender tuh ntar halus sama kayak kita beli di pasar juga. Nah, ini setelah aku aduk-aduk merata ya teman-teman, jadinya kayak gini. Ini udah selesai dan aku mau masukkan ke dalam. Nah, kalian tuh bisa juga ya bikin di rumah, itu enak banget menurut aku buat cemil sendiri di rumah ya, jadi nggak perlu kita beli-beli cemilan. Kalau kita beli yang udah jadi itu lebih mahal ya teman-teman, jadi kita beli aja mentahnya, lanjut bikinnya jadi banyak sebaskom, cuman 1/4 tuh jadi 1 baskom kayak gini. Nah, kalau kalian juga nggak punya atau
nggak ada bumbu atom tuh juga bisa diganti masako atau roiko ya teman-teman. Nih aku cobain ya, ini udah selesai aku masak dan ini aku cobain, meskipun kerupuknya bantet tapi rasanya tuh tetap renyah ya teman-teman, nggak keras-keras banget. Tapi emang beda ya sama yang bantet sama yang enggak, lebih sedikit keras yang bantet. Namanya juga bantet ya teman-teman, pasti agak keras tapi masih oke. Ini ya juga bisa untuk ide jualan ya teman-teman yang pengen jualan. Ini rasanya tuh enak banget menurut aku, pas di lidah aku ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.